Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dilimpahi kesehatan dan diberikan semangat untuk mengikuti pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, tujuan teks eksplanasi. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang keempat, struktur teks eksplanasi. Dan yang kelima, contoh teks eksplanasi. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam, sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan secara ilmiah. Jadi, sebuah teks dikatakan teks eksplanasi jika teks tersebut berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian atau peristiwa itu terjadi, baik kejadian alam, kejadian sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan. Contoh teks yang bertema fenomena alam, berarti nanti isi dari teks eksplanasi itu menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena atau peristiwa yang terjadi secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Contoh teksnya itu bisa berjudul tentang peristiwa gunung meletus, kondisi cuaca, atau pembusukan pada makanan. Teks yang bertema fenomena sosial berarti nanti teks eksplanasinya itu akan menjelaskan tentang kejadian-kejadian sosial yang terjadi di masyarakat. Teksnya itu bisa berjudul tentang unjuk rasa atau demonstrasi, kepadatan penduduk, kriminalitas, ataupun bisa pelanggaran lampu lalu lintas. Teks yang berisi tentang fenomena ilmu pengetahuan, berarti nanti teks eksplanasinya itu akan memberikan penjelasan tentang ilmu pengetahuan yang akan menambah wawasan kita. Contoh judul dalam teks eksplanasi tersebut itu bisa tentang terjadinya gerhana matahari total, bisa juga tentang penemuan planet baru. Selanjutnya, teks yang berisi fenomena budaya. Berarti di sini nanti teks eksplanasinya akan menjelaskan tentang fenomena budaya yang terjadi di masyarakat. Bisa tentang kebiasaan masyarakat suatu daerah atau adat istiadat suatu daerah. Nah, contoh judul dari tema ini adalah tradisi Grebeg Suro. Bisa juga budaya Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, materi yang kedua, tujuan teks eksplanasi, yaitu yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi dengan detail atau rinci atau jelas. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Tujuan yang ketiga yaitu menambah informasi dan pengetahuan kepada pembacanya. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri yang pertama, struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Jadi, teks eksplanasi itu nanti akan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dari paragraf-paragraf tersebut itu nanti bisa kita bedakan mana paragraf yang menjelaskan tentang pernyataan umum atau bagian pernyataan umum, mana paragraf yang menjelaskan bagian deretan penjelas, dan mana paragraf yang menjelaskan tentang interpretasi. Ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Ciri yang kedua yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Faktual di sini dapat diartikan sebagai kejadian atau fenomena atau peristiwa yang terjadi berdasarkan kenyataan atau benar-benar terjadi di dunia nyata. Ciri yang ketiga yaitu informasi yang disampaikan bersifat ilmiah. Ciri yang keempat yaitu
bersifat informatif, yaitu memberikan informasi kepada pembaca dan tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya. Lanjut ke struktur teks eksplanasi. Di slide sebelumnya, Bu Ika sudah menjelaskan bahwa eksplanasi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi. Nah, kita akan bahas satu persatu dari struktur. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Pernyataan umum biasanya terdapat dalam paragraf pertama berupa pengenalan mengapa dan bagaimana proses fenomena atau peristiwa itu terjadi. Struktur bagian yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas berisi penjelasan lebih detail atau rinci tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Deretan penjelas biasanya terdiri lebih dari 1 paragraf. Deretan penjelas ini mendeskripsikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena atau peristiwa yang terjadi. Struktur bagian yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi merupakan pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang ingin disampaikan dalam teks eksplanasi. Interpretasi itu biasanya berada di akhir paragraf. Nah, langsung saja Bu Ika contohkan cara mengidentifikasi struktur-struktur pada teks eksplanasi. Di sini Bu Ika ada sebuah contoh teks eksplanasi yang berjudul rangkaian listrik. Dilihat dari judulnya, berarti teks ini akan menjelaskan tentang fenomena atau peristiwa yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Mari kita baca bersama-sama. Rangkaian listrik. Listrik di rumahmu dialirkan melalui kabel dan berasal dari pusat pembangkit listrik. Dari pusat pembangkit, listrik dikirim ke gardu listrik. Selanjutnya disalurkan kepada pelanggan. Di rumah, listrik akan disalurkan ke alat-alat listrik. Sumber listrik, kabel, dan alat listrik yang disusun menjadi suatu rangkaian ini disebut rangkaian listrik. Berdasarkan cara penyusunannya, rangkaian listrik dapat digolongkan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun secara berderet atau berurutan. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun bercabang. Rangkaian seri memiliki kekurangan, yaitu apabila satu lampu padam, maka lampu yang lainnya juga ikut padam. Namun, rangkaian seri memiliki kelebihan, yaitu nyala lampu lebih terang dibandingkan paralel. Rangkaian paralel memiliki kelemahan, yaitu nyala lampu lebih redup, sedangkan kelebihannya apabila satu lampu padam, maka yang lain tetap menyala. Rangkaian seri dan paralel memiliki kelemahan dan kelebihan. Banyak orang lebih memilih mengkombinasikan kedua rangkaian ini untuk memperoleh kelebihan dari kedua rangkaian. Nah, di sini dalam bacaan ini itu terdiri dari 4 paragraf. Mari kita analisis satu persatu. Paragraf pertama. Di paragraf pertama ini dijelaskan gambaran awal tentang rangkaian listrik. Berarti paragraf pertama di sini itu merupakan struktur bagian pernyataan umum. Nah, selanjutnya, mari kita perhatikan paragraf selanjutnya. Paragraf kedua dan ketiga. Di paragraf kedua dan ketiga ini dijelaskan lebih rinci atau lebih detail apa itu rangkaian listrik. Rangkaian listrik digolongkan menjadi 2, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel, dan juga dijelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing rangkaian tadi. Sehingga
bisa disimpulkan bahwa paragraf kedua dan paragraf ketiga itu termasuk struktur bagian deretan penjelas. Selanjutnya kita lihat paragraf terakhir atau paragraf keempat. Di sini tertulis banyak orang lebih memilih mengkombinasikan kedua rangkaian ini. Berarti itu merupakan pandangan penulis atau kesimpulan dari penulis dari isi bacaannya. Jadi paragraf 4 ini itu masuk dalam struktur bagian interpretasi. Nah, inilah cara mengidentifikasi struktur-struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Baik, akan Bu Ika contohkan satu lagi teks eksplanasi. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Gempa Bumi. Bisa kalian baca sendiri ya, Bu Ika beri waktu sebentar. Nah, sudah kalian baca. Di sini dijelaskan tentang gempa bumi dan juga macam-macam gempa bumi ada apa saja, dan juga dijelaskan tentang bagaimana respon kita terhadap bencana alam seperti gempa bumi. Nah, bisa kalian perhatikan di paragraf pertama di sini dijelaskan gambaran umumnya tentang apa itu gempa bumi. Berarti paragraf pertama ini otomatis masuk dalam struktur bagian pernyataan umum. Nah, di paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu dijelaskan lebih rinci tentang gempa bumi. Penjelasannya lebih rinci itu bisa dilihat dari di sini juga dijelaskan macam-macam gempa bumi. Itu ada gempa tektonik dan juga ada gempa vulkanik. Terus di sini juga dijelaskan bahwa gempa bumi itu bisa terjadi karena ada pergeseran. Berarti bisa disimpulkan bahwa paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu adalah struktur bagian deretan penjelas. Paragraf terakhir atau paragraf kelima. Di sini ada kesimpulan atau pandangan penulis tentang gempa yang terjadi di suatu daerah atau saran penulis bagaimana kalau terjadi bencana alam. Jadi kita lebih berhati-hati jika terjadi bencana alam yang ada di sekitar kita. Berarti paragraf terakhir ini merupakan bagian struktur interpretasi. Nah, demikian penjelasan tentang teks eksplanasi. Sekarang, coba kalian amati bacaan yang ada di sekitarmu. Bisa di koran, atau bisa di majalah, atau bisa di buku pelajaran. Apakah bacaan tersebut termasuk teks eksplanasi? Silahkan kalian amati dan kalian cermati. Sekian penjelasan dari Ibu Ika tentang teks eksplanasi. Semoga bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.